Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Lensa Pos NTB Channel, senang sekali saya Abdul Syukur ST kembali hadir menemani Anda dalam podcast yang mengulas peran, pengabdian dan kiprah para pemimpin di daerah. Hari ini Rabu 7 Januari 2026, kita akan berbincang bersama sosok pimpinan teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan pembinaan wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Telah hadir bersama kita Komandan Kodim 16085, Letnan Kolonel ARH Samuel Asdianto Limbongan, SIKOM MSC. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Dandim. Sama-sama, terima kasih kehadirannya Pak. Iya, Komandan sudah bisa meluangkan waktu untuk podcast dengan Lensa Pos NTB Channel. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti Pak Dandim, Ya. Komandan ini sudah sekitar 2 bulan lebih Pak ya? Belum 2 bulan sih, tepatnya 1 bulan lebih 5 hari. 1 bulan lebih 5 hari. Karena kami diserah terimakan tanggal 2 Desember 2025 yang lalu. Oh, baik. Secara pribadi Pak Dandim, karena masih baru menjabat sebagai Dandim di Bima 16085, bagaimana kesan pertama Pak terhadap kota dan Kabupaten Bima serta masyarakatnya? Ya Bapak, perlu saya sampaikan di sini bahwa Bima ini adalah daerah yang belum pernah kami injak ataupun belum pernah kami datangi, karena sebelumnya kami berdinas di Malang, kemudian di Makassar, di Papua, di Bandung, Surabaya, Malang, dan ini adalah pertama kalinya kami berdinas di sini. Dan bagi kami adalah Bima merupakan suatu daerah yang luar biasa dan tentunya dengan berbagai potensi wilayah yang ada. Terus terang, waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di Kota Bima, di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin bersama keluarga, ini luar biasa keadaan alamnya. Ini seperti waktu saya di Papua, di Manokwari, persis. Di daerah lautan, kemudian pegunungan. Ya, jadi kemudian penyambutan masyarakatnya luar biasa. Waktu itu kami langsung disambut oleh Bapak Wakil Bupati beserta jajaran lainnya yang diundang, dan tentu merupakan suatu kehormatan bagi kami sekeluarga bisa disambut dengan begitu luar biasa. Baik. Berarti kesan pertama Pak Dandim hadir di Bima ini menarik Pak ya? Betul sekali Pak, sangat menarik Pak. Iya, karena suasana alam Bima ini dikelilingi laut, ada pegunungan, sama kayak Papua Pak ya? Betul Pak. Iya, baik. Berarti adaptasi komandan juga ini di wilayah Bima ini baru 1 bulan ini sudah bisa beradaptasi pada masyarakat ini. Terima kasih, betul Pak. Komandan dikenal cukup sering turun ke koramil-koramil Pak. Ya. Di wilayah kota dan Kabupaten Bima ini, wilayah teritorialnya kota dan Kabupaten Bima Pak ya? Betul, kota. Ya. Bahkan tidak jarang Pak Dandim ini menggunakan sepeda motor. Jadi saya sering melihat Pak di video menggunakan sepeda motor. Apa sih yang mendorong Pak Dandim memilih pola kepemimpinan seperti itu Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi yang perlu saya jelaskan bahwa Kodim 16085 Bima ini memiliki wilayah teritorial terdiri dari kota Bima dan Kabupaten Bima yang terdiri dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima dan 5 kecamatan di kota. Namun masih dihandle atau di cover oleh 7 koramil, karena kalau idealnya kan 1 koramil kan 1 kecamatan. Cuman yang ada waktu saya memasuki satuan ini baru ada 7 koramil Pak. Kemudian sebagai pejabat baru tentunya saya sebagai komandan kode yang baru, istilahnya kunjungan ke satuan di bawah saya, tentunya sebagai kegiatan silaturahmi juga memperkenalkan diri kan sebagai pejabat baru. Saya datang, kemudian sudah saya laksanakan, dan 1 bulan alhamdulillah sudah saya kunjungi semua 7 koramil di wilayah Kodim Bima, mulai dari koramil
Sape, Wawo, Monta, Woha, Donggo, Bolo, sampai terakhir Koramil Kota. Dan pada berbagai kesempatan tentunya saya menggunakan moda transportasi yang ada, Pak. Iya, Nah, iya, iya. kebetulan kendaraan dinas komandan ada mobil, Iya, iya, iya. ada juga motor dinas komandan. Hmm. Tentunya ya pemanfaatan kendaraan dinas ini ya saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, Ya iya. kalau misalnya hanya butuh pakai motor ya saya tidak akan segan-segan pakai motor. Lebih praktis Ya, juga. selama kondisi cuaca memungkinkan ya pasti Iya, saya iya. akan menggunakan moda transportasi yang Baik-baik. demikian, Pak. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan teritorial itu memang harus hadir, Pak, ya, Ya, langsung di ya. tengah prajurit dan masyarakat. Betul, Pak. Ya. Baik dari kunjungan langsung ke Koramil dan desa-desa di wilayah teritorial Kodim 1608 Bima, apa hal yang paling menonjol yang komandan temukan di lapangan? Dari beberapa yang sudah kami kunjungi, yang paling menonjol tentunya pelaksanaan program kerja di satuan teritorial ini tetap mengacu pada pembinaan satuan, Pak. Di mana pembinaan satuan itu ada salah satunya pembinaan organisasi, ada 6 aspek, Pak. Organisasi, personil, material, latihan, piranti lunak atau yang sekarang disebut doktrin, dan yang terakhir pangkalan atau fasilitas. Iya, iya. Dan tentunya dari 6 aspek itu memang semuanya harus kita prioritaskan. Namun yang lebih saya tonjolkan di sini adalah pembinaan pangkalan, Pak, atau fasilitas, prasarana dan sarana dan prasarana, kemudian pembinaan personil. Di fasilitas itu tentunya kalau misalnya saya berkunjung, saya pasti akan menanyakan, Pak Dan Ramil, kondisi rumah dinas bagaimana? Berapa yang bagus, berapa yang kondisinya rusak? Nah, tentu Iya, Pak iya. Dan Ramil akan laporan ke saya. Nah, nanti saya akan laporan secara berjenjang ke pimpinan. Nanti kalau misalnya ada program rehab misalnya, ya tentu kita bisa prioritaskan. Iya, iya. Itu salah satunya. Iya. Kemudian untuk pembinaan personil ya tentunya saya tekankan untuk anggota di bawah selalu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan hindari pelanggaran, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Nah, jadi artinya turun langsungnya Pak Dandim ini memberi gambaran real kondisi wilayah. Betul. Yang tidak selalu terlihat di laporan formal, Pak, ya. Ya, betul. Jadi harus melihat langsung. Melihat langsung, Pak. Harus kita cek. Ya, tidak harus mendengar laporan ini, harus kita cek kondisi. Baik-baik. Dalam pembinaan prajurit Kodim 1608 Bima, apa penekanan utama komandan agar mereka tetap profesional dan dicintai masyarakat? Ya, tentunya dalam Kodim melaksanakan fungsi pembinaan teritorial, salah satu senjata paling ampuh untuk melaksanakan pembinaan teritorial ini adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial baik kami dan Ramil dan para babinsa di lapangan untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat dan melaksanakan pendekatan yang humanis. Ya, tentunya siap. Kita ini di daerah Bima, kami selalu saya sampaikan ke anggota bahwa di mana bumi dipijak di situ langit. Nah, tentunya anggota saya kan rata-rata putra asli Bima, dan tentunya mereka sudah tahu filosofi Bima. Banyak filosofi Bima yang bisa kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu contoh majalah bodahu. Artinya benar. Takut untuk berbuat pelanggaran. Nah, itu salah satunya kan biar untuk prajurit menghindari pelanggaran dan memberikan teladan dan contoh pada masyarakat. Yang kedua misalnya yang saya jadikan slogan, Pak. Di depan kantor nanti Bapak bisa lihat su'u sawa usia sawali. Luar biasa. Artinya amanah, menjunjung tinggi amanah dan tugas yang diberikan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang perlu saya sampaikan ke seluruh anggota. Jadi Pak Dandim baru sebulan ini udah hafal mana-mana Bima, Pak, yang sesungguhnya. Jadi artinya penekanan ini kepada prajurit ini penting agar prajurit itu tetap solid dan berintegritas. Betul, Pak. Di lapangan, Pak. Gitu. Betul, Pak. Satu lagi Pak Dandim, jadi Babinsa ini kan adalah ujung tombaknya teritorial di kota dan kabupaten Bima. Sejauh ini bagaimana evaluasi Pak Dandim terhadap kinerja Babinsa, Pak? Baik,
karena baru beberapa minggu saya menjabat, tentunya saya akan terus memonitoring Pak Iya. kinerja dan evaluasi Babinsa yang saya ditemukan di lapangan setiap saya kunjungan Koramil memang belum banyak, namun akan saya monitor terus dan saya berikan dorongan semangat buat mereka agar terus tetap menjadi teladan bagi masyarakat, selalu berkomunikasi dengan masyarakat, dan selalu mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu selalu dari berbagai kesempatan Bapak Kasat, pimpinan kami, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa TNI AD selalu menjadi solusi atas berbagai permasalahan di tengah masyarakat, terutama kami di wilayah Kodim 1608 Bima ini selalu berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Demikian. Baik. Berarti Babinsa ini memang menjadi representasi TNI Pak ya. Betul. Yang paling dekat dengan rakyat. Ya. Karena memang ini kan dari rakyat, dia ada di situ. Betul. Jadi sebagai Dandim yang relatif baru sebulan lebih, beliau ini menjabat sebagai Dandim Bima. Apa program prioritas yang ingin Komandan jalankan untuk wilayah kota dan Kabupaten Bima ke depan ini? Baik, Pak. Untuk program prioritas ini tentunya kita mengacu pada program nasional Bapak Presiden Prabowo yang merencanakan salah satu program unggulannya yaitu KDKMP Pak. Ya. Operasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang mana saat ini sudah berlangsung kurang lebih beberapa bulan, di mana kami TNI, khususnya TNI AD, diberikan mandat atau kepercayaan dalam pembangunan gerainya. Gerai serta koordinasi penyiapan lahan dengan Pemda. Tentu ini prioritas yang kami laksanakan sampai saat ini, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah beberapa titik lokasi koperasi Merah Putih yang sudah mulai progres terbangun Pak di wilayah Kodim Bima yang pada hari ini sudah mencapai 21 titik. Memang angkanya memang masih sangat rendah Pak, namun kami berkomitmen bersama anggota di lapangan, Babinsa selalu berkomunikasi dengan Bapak Kadis satu lurah setempat, dan saya pun akan terus berkomunikasi dengan Forkompimda yang ada, baik wali kota maupun Bapak Bupati, untuk memohon support dan dukungan beserta seluruh stakeholder yang ada dalam mendukung kegiatan ini. Baik. Sejauh ini bagaimana sinergi Kodim 1608 Bima dengan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Bima? Ya, terus terang saya sangat bangga bisa memiliki sinergitas dan kolaborasi, koordinasi yang sangat mudah Pak dengan baik Bapak Bupati, Wakil Bupati Bima maupun Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beliau sangat respon terhadap memberikan dukungan support yang sangat tinggi bagi Kodim dalam mendukung menjaga kondisitas wilayah di daerah Bima ini, termasuk juga bekerja sama untuk mendukung program dari pemerintah pusat Pak, salah satunya ya Koperasi Merah Putih ini. Dan juga ada beberapa program-program unggulan yang disampaikan oleh Bapak Kasat, diantaranya Tentara Manunggal Air, kemudian ketahanan pangan, kemudian bersatu dengan alam untuk kebersihan alam, kemudian sanitasi dan rumah tidak layak huni, serta stunting. Ini lima program unggulan Kasat yang terus kami laksanakan di wilayah Pak. Iya. Baik. Ini dengan karakter sosial dan geografis kota dan Kabupaten Bima yang beragam ini Pak, apa tantangan terbesar yang Komandan hadapi sejauh ini? Ya, tantangan terbesar secara umum memang karakter yang masyarakatnya yang saya pelajari dari berbagai laporan kejadian-kejadian yang saya terima dari para Danramil. Pada umumnya biasanya masyarakat Bima selalu melaksanakan pemblokiran jalan, penutupan jalan karena hanya masalah yang kecil. Contoh kemarin ada kejadian karena hanya ada ditemukan kutu di gudang beras, padahal sebenarnya bukan di berasnya tapi di gudangnya, tidak sampai masuk beras. Akhirnya mereka blokir jalan, kemudian melakukan protes. Ya, itu tantangan terbesar, tapi kami selalu
berkolaborasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, dalam supervisinya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya kami Kodim selalu mau support kepolisian dalam berkoordinasi bersama-sama, kita jaga kondisitas wilayah, kemudian melaksanakan pendekatan dengan masyarakat untuk tidak terpancing dengan berbagai informasi yang mungkin bisa dikatakan hoax, yang akhirnya mereka melaksanakan kegiatan pembelian jalan. Baik, baik. Salah satunya, Pak. Jadi tantangan ini sekaligus menjadi bagian dari dinamika kepemimpinan, Pak. Iya, Bapak. Ya. Baik, sebagai penutup, apa pesan komandan kepada masyarakat kota dan Kabupaten Bima terkait peran TNI AD melalui Kodim 1608 Bima? Tentunya kami sebagai Komandan Kodim 1608 Bima yang baru memohon doa restu dan arahan, dukungan, support dari seluruh masyarakat baik di kota dan Kabupaten Bima, untuk kita selalu bersama-sama menjaga kota dan Kabupaten Bima ini tetap kondusif, kemudian selalu dalam ketersediaan pangan yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat, serta selalu kita berkolaborasi, berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah baik kota maupun Kabupaten Bima untuk sama-sama mementingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kota Bima. Itu harapan kami, Pak, dan pesan kami. Jadi pesan Pak Dandim ini sangat penting untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat di Bima. Ya. Baik, terima kasih kepada Komandan Kodim 1608 Bima, Bapak Letkol ARH Samuel Asdianto Limongan, SIKOM MSC, atas waktu dan pemikiran yang sangat inspiratif pada pagi hari ini. Dari perbincangan ini, kita dapat melihat bahwa kepemimpinan teritorial di kota dan Kabupaten Bima bukan hanya soal komando, Pak, tetapi tentang kehadiran, keteladanan, dan kedekatan dengan masyarakat. Mari kita beri dukungan penuh kepada Kodim 1608 Bima dalam menjalankan tugas teritorialnya. Kehadiran TNI yang dekat dengan rakyat adalah fondasi utama terciptanya wilayah kota dan Kabupaten Bima yang aman dan kondusif. Terus ikuti Lensa Pos NTB Channel karena kami akan terus menghadirkan dialog yang santai, tajam, dan mencerahkan. Saya Abdul Syukur ST pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.